Semua angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Namanya? Wakilnya? Namanya? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Saudara sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini, bukan sekedar untuk bertatap mata, bukan untuk bertatap wajah. Kita berkumpul di sini karena kita ingin negeri ini mengalami perubahan. Betul. Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Beras murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali? Pendidikan murah atau mahal? Solar sulit atau mudah? Pupuk mudah apa sulit? Bagaimana kalau begini? Pupuk sulit, solar sulit, lapangan pekerjaan sulit, beras mahal, pendidikan mahal. Bagaimana kalau itu kita teruskan? Tangannya mana? Dilanjutkan apa tidak? Berarti perlunya apa? Nomornya berapa? Jadi kita jelas, kita berada di sini karena kita ingin melakukan yang keras, melakukan. Kita di sini karena ingin melakukan perubahan. Kita bukan sekedar berkumpul, dan perubahan itu diberikan kesempatan. 14 Februari, rakyat Indonesia diberi 3 pilihan. 3 pilihan. Ibu, jangan duduk dulu, Ibu. Lanjutkan atau yang perubahan? Nanti habis live boleh duduk. Maunya mana? Nomornya berapa? Jadi kita pilih perubahan karena kita tahu kondisi kita tidak baik-baik saja. Apalagi di Aceh. Apalagi di Aceh. Betul. Negeri yang kaya raya tapi justru masuk yang termiskin. Betul. Uang yang banyak tapi rakyatnya justru termiskin. Betul. Kan? Perlu dibiarkan? Saya cerita sedikit boleh? Boleh cerita ya? Jangan lama. Belum mulai ceritanya udah minta lama. Ini seperti gini, belum dapat minumnya sudah minta tambah. Belum merasakan. Cerita dulu ya, cerita dulu ya. Cerita dulu, gini. Bu, Pak, dengerin ya. Jadi, kondisi kita sedang tidak baik-baik. Ada kelompok-kelompok orang yang mendapatkan keuntungan dari kondisi sekarang ini. Betul? Ada oligarki, betul tidak? Ada mafia-mafia, betul tidak? Mereka hidup seperti benalu. Betul? Mereka tidak ingin perubahan. Mereka ingin segalanya serba dilanjutkan seperti sekarang. Saya cerita sedikit. Lalu, tahun 2022, ada sebuah partai dan seorang ketua partai yang menetapkan pilihan karena ingin melakukan perubahan. Namanya yang keras, namanya
Yang keras. Namanya siapa? Surya Paloh, seorang putra Aceh. Saya ceritakan sebentar nih. Sesudah keputusan dibuat, saya yang sedang bertugas jadi gubernur Jakarta dapat panggilan. Panggilan tugas untuk mengikuti Pilpres sebagai calon. Saya pada waktu itu menyatakan bismillah. Bila amanat itu dititipkan, maka saya sampaikan bismillah, kami akan perjuangkan. Insya Allah Allah memberikan ridhonya dan diberikan keberhasilan. Tapi ingat, sesudah itu mereka yang tidak menginginkan perubahan, betul? Berusaha untuk menghadang dengan segala macam cara. Benar tidak? Tantangan demi tantangan berdatangan. Apakah gentar? Apakah mundur? Apakah berbelok? Saudara-saudara sekalian menyaksikan. Inilah ciri seorang lahir Aceh, punya nyali, berani berhadapan dengan semua, tidak gentar menghadapi tantangan. Gambaran warga Aceh yang sesungguhnya. Tanah ini tanah ini harum dengan yang telah membuat Aceh tersohor di lintas sejarah. Mari kita kembalikan ketersohoran itu. Mari kita kembalikan di sini semangat perjuangan itu. Apakah rakyat Aceh gentar? Apakah rakyat Aceh bergeming? Haruskah kita maju terus? Artinya tantangan ada di depan, insya Allah kita hadapi. 16 Februari, kurang dari 1 bulan. Kita punya waktu tanggal itu 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu rakyat Aceh punya kesempatan, rakyat Indonesia punya kesempatan. Apakah kita akan meneruskan atau kita melakukan perubahan? Melakukan apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Kita perjuangkan, tadi disampaikan bahwa untuk kita bisa berhasil tidak cukup dengan yang ada di lapangan ini. Betul? Harus mau menjangkau semua. Siap menjangkau semua? Siap jangkau tetangga? Siap jangkau keluarga? Siap jangkau seluruh teman-teman? Sekarang saya mau tanya, pada bawa HP enggak? Bawa HP? Nyalakan kameranya. Yuk, nyalakan kameranya. Ini di sini kok ada bapak-bapak? Hah? Bukan bapak-bapak di sana? Oh. Nyalakan kamera tuh saya mau ngomong. Nanti direkam, bukan sekarang direkamnya. Mau salaman nanti dulu. Salamannya nanti ya. Kita rekaman dulu ya. Ini kita bikin rekaman paling rame se-Aceh. Belum pernah ada rekaman sebanyak ini. Betul nggak? Tok sendirian. Betul. Nah, jangan dinyalakan dulu. Ya, nanti kita rekam sama-sama ya. Siap nyalakan HP-nya, siap. Sebelum mulai rekaman saya mau tanya dulu. Yang datang ke sini, apakah ada yang bayaran? Apakah ada yang bayaran? Sekali lagi, apakah ada yang bayaran? Apakah sukarela? Apakah sukarela? Dahsyat, Aceh memang luar biasa. Nah, sekarang udah siap HP-nya? Pulsanya cukup?
Baterainya aman? Kuota? Nggak ada utang-utang kuota? Aman? Sekarang siapin, nyalain HP-nya. Saya akan bicara, ibu bapak saudara sekalian. Saya akan bilang mulai, nanti setelah selesai saya bilang akhiri. Ya siap ya? Jangan dinyalain dulu kameranya, udah siap? Ya, nggak perlu pakai flash, udah terang. Ya? Udah? Yuk, siap, kita mulai ya. Mulai sekarang, nyalakan, on kameranya. Hari ini, pada tanggal 27 Januari 2024, harinya Sabtu, kita berkumpul bersama di Aceh. Kita berkumpul di bumi Serambi Mekah untuk menyamakan rencana kita ke depan. Kita menyaksikan negeri di mana korupsi makin merajalela. Kita menyaksikan negeri di mana mafia-mafia makin menguasai jalur perdagangan kesejahteraan rakyat. Kita merasakan dampaknya, beras yang makin mahal, lapangan pekerjaan yang makin sulit, solar yang sulit, pupuk yang sulit, biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang mahal, dan kita membutuhkan perubahan. Kita tidak ingin kondisi itu diteruskan. Karena itu kita akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pada tanggal untuk memilih orang, bukan sekedar untuk memilih partai, tapi ingin mengubah nasib bangsa Indonesia melalui perubahan. Kami semua hadir di sini. Ini harinya Sabtu. Ibu bapak punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah, menonton dari jauh, tapi ibu dan bapak memilih untuk hadir di sini. Karena semua bukan perjuangan. Yang ada di sini adalah pejuang perubahan. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan orang tua kita di tanah Aceh ini. Orang-orang yang memilih untuk mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan energinya, mengeluarkan apa yang dimilikinya demi melakukan perubahan untuk menghadirkan keadilan. Yang hadir di sini adalah pejuang, dan rekaman ini adalah bukti yang akan ditunjukkan. Ibu dan bapak bisa simpan rekaman ini, bisa sampaikan kepada anak dan cucu di kemudian hari. Semoga semua diberi umur panjang. Nanti satu saat insya Allah ibu akan jadi nenek, bapak jadi kakek. Saat itu bisa bercerita pada anak cucu sambil mengatakan, dulu di tahun 2024 pada saat Indonesia di persimpangan jalan, kakekmu, nenekmu bukan jadi penonton. Kakekmu, nenekmu adalah yang memperjuangkan perubahan. Rekaman ini jadi bukti hadir bersama dalam sebuah ikhtiar menghadirkan perubahan. Sebuah usaha untuk menghadirkan keadilan. Dan ini harus dikerjakan dengan keseriusan. Kami menyadari di seberang sana mengakui bahwa mereka didukung oleh raksasa-raksasa ekonomi. Konglomerat besar. Adalah rakyat kebanyakan yang ingin memperjuangkan keadilan. Di tempat ini berkumpul orang-orang yang membuat poster dengan tinta yang apa adanya, dengan uang hasil keringat sendiri, bukan gelontoran dana dari orang-orang besar di Jakarta. Dibangun sendiri di sini. Inilah perjuangan rakyat. Dan dengan berkumpul di sini, semua orang-orang yang datang bukan orang-orang bayaran, orang-orang ikhlas. Insya Allah perjuangan ini diridhai Allah. Insya Allah perjuangan diantarkan kepada kemenangan.
Insya Allah perjuangan ini diberikan pintu-pintu kemudahan. Dan semua yang terlibat di sini dicatat sebagai pribadi-pribadi mujahid untuk Indonesia lebih baik. Rekaman ini jadi bukti dan rekaman ini bisa ditonton kapan saja di masa yang akan datang. Insya Allah catatan ini menjadi penyebar semangat untuk seluruh masyarakat Aceh. Tutup rekamannya. Tepuk tangan buat semuanya.